Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-400. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-400 hari ini, kita akan kembali mereview ada 6 saham, saham ESA, PBGL, BEX, BBKP, Pegas, dan saham BBRI. Sebelum kita mulai untuk mereview saham pertama ESA, terlebih dahulu kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan di hari kemarin. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, bulan ini sepertinya tidak sering update ya. Kemarin ada lagi masalahnya, CPU-nya rusak lagi, jebol. Dan hari ini baru selesai perbaikan, jadi baru bisa review. Dan terima kasih banyak sudah menemani saya di 400 video review saham ya bersama The Golden Cross. Terima kasih, ini ada video yang ke-400. Semoga kita bisa terus mereview lebih banyak lagi, bisa sampai 500, 1000, bahkan bisa terus setiap hari menghadirkan informasi review buat teman-teman. Dalam perdagangan hari Jumat kemarin, indeks ditutup melemah di level 6.561, di mana indeks ditutup minus 2,06%. Indeks tidak dikasih kesempatan untuk menghirup udara segar, udara hijau dalam perdagangan kemarin. Mulai open dari 6.688, kemudian cuman high di 6.691 dan sempat low di 6.544. Kemudian pada akhirnya bisa naik kembali di level 6.561. Total turnover transaksi sekitar 16,4 triliun, di mana ada sekitar 99 saham yang naik dan luar biasanya 476 saham turun dengan 98 saham bergerak stagnan. Untuk net foreign tercatat ada net foreign sale di seluruh market sebesar 185 miliar. Oke, sebelum kita lanjut ke saham pertama, saham ESA, maka kita sekali lagi mau menginformasikan bagi teman-teman yang mungkin mau bergabung di dalam grup Joran Investama secara gratis. Teman-teman bisa klik t.me/jorangroup ya, atau cari saja di Telegram Joran Group. Teman-teman bisa langsung akses gratis ya. Ini grupnya nanti dibantu sama mentor teman saya, Jabintang, yang akan selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman dan mungkin bisa kasih informasi saham-saham yang mungkin bisa di scalping. Kemudian juga teman-teman yang mau bantu support kita, Joran Fest, ini adalah platform edukasi saya yang akan saya launching mungkin di bulan depan, dan bisa teman-teman follow Instagramnya ya, bantu support juga buat kita biar bisa lebih terus semangat untuk mengedukasi. Oke, saham pertama yang akan kita review adalah saham Surya Esa Perkasa, di mana saham ESA ditutup melemah 4,92% di harga 348, di mana saham ESA sendiri sedang mengalami penurunan yang cukup dalam, yang mana menuju ke area PBL ya, kurang lebih di 310. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli ESA, tentu ini jaraknya cukup jauh sampai ke level PBL. Karena kemarin dia bermain di sekitaran area PBH di tingkat 68. Namun sayang sekali tiba-tiba satu candle besar ini turun ya. Jadi tetap waspada dengan level support minornya di 340. Ini ada white line di sini. Ini kalau jebol 340 maka peluang besar sekali bisa sampai ke 310. Teman-teman bisa spekulatif buy jika memang dia bisa kuat bertahan di 340, bisa coba di sana. Tapi setelah teman-teman beli ternyata dia malah jebol terus ya, prepare untuk cut loss. Dan kemudian untuk re-entry ya bisa tunggu lagi di sekitaran area PBL. Akan tetapi kalau dia bisa rebound, bertahan kuat di 340, teman-teman masuk misalkan, maka target kenaikannya adalah menuju kembali ke PBH di 368. Dari sisi broker summary secara volume ini bagus ya, secara structure juga ini terlihat menarik untuk ESA. Jadi tetap kita patokan ya, kalau terminologi sudah bilang oke, tapi tetap teknikal kita harus melihat di mana titik entry yang pas buat kita. Jadi terdekat ada level support di 340, bisa dimanfaatkan kalau memang dia turun tapi bisa kuat bertahan di situ, maka bisa dipakai sebagai momentum untuk entry. Next kita punya saham PPGL, di mana saham Prima Global Indo Logistik ditutup minus 2,48% di harga 118, di mana PPGL ini sudah rally cukup tinggi ya. Kalau teman-teman perhatikan dari low 92 sampai naik ke 148, kemudian dia sekarang koreksi
dan ditutup kemarin di 118 atau minus 2,48%. Padahal tadi di perdagangan hari Jumat sempat ke 112, namun dia bisa ditarik kembali. Dan ini apakah menarik atau tidak untuk kita perhatikan ya. Coba kita lihat secara bandrambologi ya. Walaupun volumenya tidak sampai 1 miliar, coba kita perhatikan bahwa di sini secara volume terlihat menarik, secara struktur juga sudah mulai terlihat menarik. Jadi kita coba lihat secara teknikal apakah ini sudah bisa masuk titik entry atau tidak ya. Jadi ketika dia mengalami penurunan tadi ke 112, maka itu sebenarnya jelek karena potensi bisa ke 99 terbuka lebar. Akan tetapi dia rejection, menolak untuk turun lebih dalam lagi, dan dia akhirnya bisa mantul di atas ya level support trend line-nya. Ini support trend line bawah, yaitu kurang lebih harga 114 dan closing di 118. Jadi kalau memang besok bisa bertahan di atas 114, tentu ini bisa menjadi alternatif untuk kita beli ya. 114 sampai dengan 117 ini bisa menjadi area beli. Cut loss kurang lebih di 110 sampai dengan 111 kita cut loss. Target kenaikan kita untuk PPGL kalau memang masih bisa kuat dan bertahan di 114, tentu next target adalah ke 130. Di sini ada gold line-nya resisten, kemudian ada PBH di 148. Next kita punya saham BEX, di mana saham Bank BPD Banten ini ditutup naik 1,56% di harga 65. Dia masih bermain di sekitaran area PBL dari kemarin-kemarin seperti itu. Dan ini memang secara risk reward masih cukup rendah sekali. Tapi karena dia masih berada di chart hari ini, masih berada di bawah level PBL, tentu kita ikut rules yang hari ini. Selama dia masih belum tembus di atas 66, tentu kita lebih baik wait and see. Kita hanya akan buy BEX ketika kita bisa melihat saham ini bergerak melewati 66. Jadi ketika dia breakout lewat 66, maka bisa dipertimbangkan untuk entry buy dengan prepare cut loss kurang lebih di 62, 63. Dan target kenaikan bisa ke 68 sampai ke 75. Selama dia belum mampu breakout, lebih baik kita wait and see. Tapi kalau dia bisa breakout, maka silakan ambil buy di sana. 66, 67, 68 bisa dipakai. TP-nya kalau ambil di 6 bisa CP di 68, TP dekatnya di 68, 2 tick kabur, atau bisa lebih jauh di 75 di area PBH. Atau mau lebih jauh lagi, ada di 40 hari harga tertinggi di 97. Jadi kembali lagi kepada masing-masing sesuai dengan preferensi. Batasi resikonya, kita juga lihat preferensi. Kemudian untuk taking profit juga harus kembali lagi ke preferensi masing-masing. Ada yang suka 2-3 tick kabur, ada yang maunya lebih 10%, ada yang maunya sampai arah. Ya sudah, itu kembali lagi kepada masing-masing. Yang penting di setiap keputusan kita, di setiap yang kita inginkan, kita tahu segala konsekuensi yang bisa atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Misal, saya pengen TP di 75 lah. Ternyata di high hari itu mungkin di 73. Dan kemudian dia balik lagi ke harga opening. Yaitu kita nyesel sekali ya. Atau ada yang ya sudah, takutnya saya seperti itu, saya TP di 68 sajalah. Setelah TP di 68 ternyata dia arah. Nah itu kesel juga ya. Tadi kalau masih hold bisa dapat arah. Jadi apa? Setiap keputusan kita itu pasti ada konsekuensi. Antara setelah kita jual dia malah terbang lagi, atau kita tidak jual malah dia turun kembali. Nah ini, di balik setiap konsekuensi itu, di balik setiap keputusan kita itu, memang kita harus benar-benar siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jadi biar psikologis kita tidak terlalu merasa terbebani dengan apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi tetap based on plan. Kalau memang ternyata setelah kita jual dia terbang terus, ya sudah. Kita harus segera move on, cari emission baru. Tapi kalau ternyata setelah kita jual dia malah turun, dan itu berarti rezeki kita, bahwa benar keputusan kita pas, tepat. Jadi ini kembali lagi kepada masing-masing, biar kedepannya teman-teman tidak merasa bahwa market selalu membodohi kita atau market selalu bergerak tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, sebelum kita lanjut untuk mereview saham selanjutnya, maka sekali lagi teman-teman, kita iklan dulu. Bagi teman-teman yang mungkin mau berinvestasi atau trading juga di bursa luar negeri, khususnya di bursa Amerika, teman-teman bisa download aplikasi GoTrade, di mana kalau teman-teman download menggunakan link yang tak ada di sini atau yang ada di deskripsi video ini, teman-teman bisa langsung dapatkan bonus $2.
Teman-teman bisa beli saham-saham Facebook, Apple, Netflix, Twitter, Tesla, dan masih banyak saham lainnya yang mana teman-teman bisa dapatkan di aplikasi GoTrade. Silakan teman-teman nonton di video-video yang sudah saya bahas di review aplikasi, di mana teman-teman bisa menonton bagaimana berinvestasi di Bursa Amerika, kenapa diinvestasi di Bursa Amerika, fitur apa saja yang ada di aplikasi GoTrade, dan kemarin video terbaru yaitu bagaimana cara membeli saham pertama di GoTrade itu semua telah dibahas ya. Jadi kalau teman-teman daftar menggunakan link yang ada di deskripsi, maka teman-teman bisa mendapatkan $2 bonus ya, free stocknya. Dan silakan bisa digunakan juga link bit.ly/invest di Amerika. Jadi teman-teman bisa dapatkan juga bonus itu dan bisa teman-teman pakai. Dan ingat sekali lagi, setelah teman-teman dapat bonus $2, teman-teman minimal untuk invest cuman $10 ya. Itu murah sekali, sekitar 140.000. Teman-teman sudah bisa berinvestasi di luar negeri. Atau mau ikut challenge bareng saya, 5 saham di invest menggunakan dollar cost averaging, 1 minggu $1 lah cukup, selama setahun kira-kira jadi apa, mungkin bisa digunakan juga atau bisa dicoba. Dan tetap do your own research ya. Jadi tetap harus teman-teman riset kembali saham-saham yang di Amerika, mana yang bagus, mana yang tidak. Dan itu bisa menjadi keputusan atau pertimbangan buat teman-teman untuk berinvestasi atau trading. Selanjutnya kita punya saham Bank Bukopin. Ini salah satu saham yang selalu ditanya dan sudah sering sekali kita ulas. Bank Bukopin setelah mengalami right issue, harga teoritisnya kemarin kalau tidak salah di 310, dan sekarang dia masih bermain di sekitaran area teoritis tersebut ya. Level support dengan The Golden Cross saat ini 290, tapi ada level support psikologis di level 300. Nah, rentang 290 sampai dengan 300 itu adalah level krusial. Ya, kalau teman-teman mau membeli, maka di antara level itu sebenarnya ada level yang masih menarik untuk diambil. Di bawah 290 tentu itu cukup rawan ya. Potensi penurunan itu terbuka sangat lebar. Tapi kalau dia masih kuat minimal lah di atas 290, maka BBKP sebenarnya masih aman-aman saja. Dan teman-teman kalau yang mau nambah muatan bisa dipertimbangkan ya. Kalau ternyata jebol lagi ya sudah, kita nunggu di next support ya. Ini kembali lagi sekali lagi tergantung masing-masing ya. Reason to buy-nya apa nih? Reason to buy-nya trading ya sudah buy di atas 300, cut loss di bawah 300, atau buy di sekitaran 290 sampai dengan 300, cut loss di bawah 290. Tapi kalau yang invest, yang dari awal memang niatnya invest, tentu setiap penurunan itu adalah sebuah peluang kalau kita yakin. Karena apa? Dengan modal yang sama, kita bisa mendapatkan jumlah lot yang lebih besar atau lebih banyak. Tapi balik lagi nih, karena setiap orang juga reason to buy-nya kadang tidak begitu kuat ya. Niatnya invest, ketika baru naik sedikit sudah dijual. Ya, niatnya invest, tapi ketika turun malah takut. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan nih, sering sekali nih. Apakah BBKP sudah bisa boleh ditambah? Apakah BBKP boleh di average down? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, saya selalu jawab, ini bisa jadi refleksi bareng ya. Kira-kira kita beli BBKP di awal itu karena apa ya? Karena kita mau trading, atau karena kita mau trading tapi terlanjur nyangkut akhirnya invest, atau memang dari awal kita niatnya invest? Kalau sekali lagi saya pribadi ya, terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, saya pribadi memang dari awal niatnya pengen invest. Tapi ada tapinya nih. Beberapa kali karena polanya seperti ini, right issue, tentu itu menjadi sebuah satu fenomena yang menarik ya. Ketika perusahaan right issue itu wanti-wanti nih, karena itu perusahaan menambah dana lagi dan uangnya dari masyarakat. Kalau memang perusahaan tidak ikut untuk mengambil bagian ya. Jadi itu salah satu konsekuensinya. Kalau kita tidak ikut, kita terdilusi. Kalau kita ikut, takutnya malah dibanting terus, repot juga. Nah, tapi kalau saya pribadi, karena saya niat dari awal invest, ya tentu setiap momentum ya saya akan ambil untuk terus menambah muatan di BBKP. Termasuk kemarin untuk nebus di harga 200 pun ya saya ambil opsi ya untuk menebus right issue-nya. Tapi kembali kepada masing-masing nih. Apakah di BBKP ini mau invest atau mau trading? Nah, kalau sudah mau niat mau invest, tentu tidak perlu kita khawatir. Justru di setiap penurunan itu kita
manfaatkan untuk terus menambah muatan. Kecuali secara reason to buy kita sudah tidak masuk akal atau sudah gugur. Misal, kita percaya BBKP akan melakukan kinerja yang lebih positif dan kita prediksi di kuartal ketiga atau keempat dia sudah positif laporan keuangannya. Itu reason to buy nih misalnya. Ternyata di laporan keuangan misalkan kuartal 3 masih negatif. Di kuartal keempat masih negatif. Artinya apa? Reason to buy kita gugur. Ya, kita boleh cut loss. Karena apa? Itu istilahnya cut loss secara fundamental. Reason to buy-nya tidak sesuai lagi dengan yang kita mau. Tapi kalau dia masih on track, tapi harga sahamnya dihukum market, ya kita harus nambah muatan. Perusahaan kinerjanya semakin bagus, tapi harga sahamnya semakin turun. Artinya apa? Iya kita ambil terus. Kenapa kinerjanya bagus? Kita tidak tidak ambil sahamnya. Kenapa emitennya jelek? Justru kita kejar-kejar. Nah itu kadang yang suka menjadi suatu perbedaan-perbedaan yang mungkin menarik juga untuk kita perhatikan bersama. Jadi balik lagi untuk BBKP, ya kembali lagi. Kalau mau trading silakan, level support di 290 sampai dengan 300. Tapi kalau mau invest, maka tentu teman-teman harus mengukur nih seberapa banyak modal yang bisa teman-teman taruh di BBKP. Jadi mau average down berapa kali tergantung modal juga. Tinggal kita atur money manajemennya seperti apa. Jadi untuk BBKP karena terlalu banyak sekali, jadi itu tadi balik ke pertanyaan awal. Mau trading atau mau invest? Kalau trading, supportnya sudah dikasih tahu. Kalau mau invest, ya atur money manajemennya. Next kita punya saham Pegas, di mana saham perusahaan gas negara TBK ini tutup minus 4,3% di harga 1.560. Pegas sendiri dibanting setelah berjuang naik dan level PBH-nya di 1.550. Jadi ini tipis lagi. 10 poin lagi dia jebol. Ya kalau jebol maka potensi akan ke 1.475. Kalau 1.475 jebol lagi ya potensi ke 1.190. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli, perhatikan besok nih. Kuat tidak dia bertahan di support PBH di 1.550. Kalau kuat boleh dicoba beli. Kalau jebol lebih baik tunggu di 1475. Kalau 1475 juga jebol, lebih baik tunggu lagi di 1.190 sampai dengan 1.200. Jadi kita lihat besok kira-kira dia akan turun sebesar apa nih. Kalau turun cuman mentok 1.550 ya kita ambil di sekitaran sana. Kalau dia kuat sekali turun ya sampai 1475, 1480 ya kita coba spekulatif buy di sana. Tapi kalau dia malah jebol terus dari 1475 ya sudah sekalian tunggu di sekitaran level ini 1.190 sampai dengan 1.200. Kalau dari sisi broker summary secara volume ini masih belum terlalu menarik. Secara broker summary ini juga masih belum terlalu menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-400 hari ini adalah saham Bank BRI. Di mana Bank BRI Indonesia, Bank Rakyat Indonesia ini ditutup minus 1,43% di harga 4.160. Di mana BBRI di level ini sedang berjuang untuk bisa mempertahankan level pentingnya, level PBL di 4.120. Ini cukup krusial sekali. Kalau ini jebol ya, maka potensi penurunan itu terbuka lebar sekali. Ya, bisa-bisa dia sampai di bawah 4.000 nih. Kalau memang dia jebol di level 4.120. Karena ini ke bawah sudah tidak ada lagi level support yang bisa menahannya selain level support psikologi di 4.000 atau level low 40 hari harga terendah di 3.750. Jadi hati-hati kalau dia tidak mampu untuk bertahan di level 4.120, maka tentu lebih baik kita kalau sudah punya barang cut loss dulu bagi yang trading ya. Kalau belum lebih baik kita wait and see. Tapi kalau dia mampu bertahan, mampu mempertahankan level tersebut di level 4.120, tentu bisa kita ambil dengan batasan cut loss di bawah 4.100 atau pasang 3 tick atau dipasang stop lossnya sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau memang bisa bertahan di 4.120, maka target kenaikan kita terdekat di 4.250. Kemudian next ada target di 4.300 target PBH dan target jauh di 40 hari harga tertinggi di 4.460. Kalau dilihat dari broker summary secara volume ini menarik.
tapi secara structure ini masih belum menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-400 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.